Selamat datang kepada Ketua Umum PMI Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla beserta seluruh rombongan di Tangerang Volunteer Park
Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang. Senang sekali kami pada sore hari ini menyambut kehadiran yang terhormat Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Alhamdulillah, selamat datang yang terhormat Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Berkenan kepada seluruh jajaran pimpinan, berkenan untuk duduk, kami persilakan. Mulai langsung yang ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon perhatian. Acara penanaman pohon dan peresmian Tangerang Volunteer Park Monumen Memorial Relawan COVID-19 PMI Kabupaten Tangerang dalam rangka hari ulang tahun ke-78 Palang Merah Indonesia Senin 18 September 2023 segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan sejahtera menyertai kita sekalian. Salam kemanusiaan. Yang terhormat Ketua Umum Palang Merah Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, beserta seluruh jajaran PMI yang kami hormati. Yang kami hormati, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Mas Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo. Yang kami hormati penjabat Gubernur Banten yang diwakili oleh PLT Inspektur Provinsi Banten Bapak Muhammad Trenggono. Yang kami hormati Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Banten Ibu Ratu Tatu Hasanah beserta seluruh jajaran pengurus. Yang kami hormati Pelindung PMI Kabupaten Tangerang, Bupati Tangerang, Bapak Haji Ahmed Zaki Iskandar. Yang kami hormati, para mitra Gerakan Palang Merah Indonesia. Yang kami hormati, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tangerang, beserta Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia. Yang kami hormati, Sekretaris Daerah selaku Ketua Dewan Kehormatan PMI Kabupaten Tangerang, Bapak Haji Muhammad Maisar Rasid. Yang kami hormati, Ketua PMI Kabupaten Tangerang, Bapak Soma Atmaja
beserta seluruh jajaran pengurus, dan para kepala OPD, para pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Tangerang, hadirin seluruh undangan yang kami muliakan. Segenap ungkapan rasa syukur yang senantiasa kita panjatkan keribaan ilahi Robi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang dicurahkan bagi kita sekalian, sehingga di sore yang berbahagia ini insya Allah kita dapat bersama-sama mengikuti acara peresmian Tangerang Volunteer Park dan Monumen Memorial COVID-19 oleh yang kami hormati Bapak Ketua Umum PMI Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla di Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk acara pada sore hari ini. Tak lupa salawat dan salam kepada Nabi besar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita adalah pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Dan sebagai ungkapan rasa syukur serta memperoleh keberkahan dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, marilah sejenak kita memanjatkan doa bersama. Dan doa akan dipandu oleh yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tangerang, Bapak Kiai Haji Muhammad Uwais Nawawi, dipersilakan. Mengawali doa ini, mari kita baca Ummul Quran. Ala hadihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, atas kasih sayang-Mu di petang hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama di dalam rangka peresmian dan ulang tahun PMI yang ke-78. Semoga anugerah Engkau turunkan kepada kami, barakah dan rahmat Engkau turunkan kepada bangsa kami. Ya Allah, perkokoh dan perkuatlah kesatuan bangsa kami. Satukan hati para penduduknya. Berikan hidayah dan taufik para pemimpinnya. Sehingga bangsa kami mampu mencapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur yang Engkau ridhai. Ya Allah, kami bagian dari bangsa kami, PMI telah membuktikan kerja nyatanya atas bimbingan dan ridha-Mu ketika Engkau uji dengan COVID-19. Kami sabar, tabah, dan senantiasa mengharap bimbingan-Mu sehingga kami keluar dari ujian dan cobaan. COVID-19 telah memberikan hikmah yang sangat amat besar kepada kami. Untuk itu ya Allah, bimbingan, taufik dan hidayah-Mu tetap kami harapkan untuk kejayaan bangsa Indonesia. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Allahumma aj'al biladi Indonesia mutmainnatan aminatan mutmainnatan. Allahumma adfa'annal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal qarana wasuyufal mukhtalifata wal mihan ma zahara minha wa ma batan min biladina Indonesia khassa wa min buldanil
mu'minina ammah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Acara akan kita awali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, diikuti dengan lagu Mars PMI. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok paduan suara SD BPK Penabur Gading Serpong.
Dilanjutkan dengan pembacaan 7 prinsip dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah serta Tribakti PMI oleh PMR Madya dan PMR Wira peserta Jumbara 2023. Prinsip-prinsip dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, Kesatuan. Kesemestaan. Tribakti PMR. 1. Meningkatkan keterampilan hidup sehat. 2. Berkarya dan berbakti di masyarakat. 3. Mempererat persahabatan nasional dan internasional. Recording in progress. Bapak Ketua yang kami muliakan serta seluruh hadirin undangan yang berbahagia. Berikut ini marilah kita dengarkan laporan pelaksanaan kegiatan oleh Ketua PMI Kabupaten Tangerang yang kami hormati Bapak Haji Soma Atmaja. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang terhormat Ketua Umum PMI Bapak Muhammad Yusuf Kalla beserta jajaran pengurus PMI, hadir bersama kita juga Pak Sekjen. Yang terhormat Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Mas Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo, yang mungkin insya Allah masih dalam perjalanan. Yang saya hormati Dirjen Pengendalian Perencanaan dan Kerusakan Lingkungan Kementerian LHK, Bapak Sigit Reliantoro. Yang saya hormati Ketua PMI Provinsi Banten, Ibu Tatu Ratu Hasanah beserta seluruh jajaran pengurus, Ketua PMI DKI Jakarta, Ketua PMI Jawa Barat. Yang saya hormati para ketua dan pengurus PMI Provinsi se-Indonesia yang mengikuti acara ini secara online, Head of Delegation, the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, IFRC, Mr. Elkan Rahinov, Head of Delegation, the International Committee of the Red Cross, ICRC, Mr. Vincent. Thank you for coming. The American Red Cross, Japanese Red Cross Society, yang saya banggakan, pelindung PMI Kabupaten Tangerang, Bupati Tangerang Bapak Dr. H.A. Zaki Iskandar, beri aplaus buat beliau yang tanpa restu dan peran serta beliau, mimpi kita untuk mewujudkan Pusdiklat ini hanya mungkin sekedar mimpi. Insya Allah kami akan teruskan cita-cita Bapak di sini, Pak Bupati. Yang saya hormati Rektor Universitas Pelita Harapan, Ketua dan pengurus PMI Kabupaten Kota se-Banten dan se-Jabodetabek, Ketua DPRD Provinsi Banten atau yang mewakili, dan Rem 06
4 Maulana Yusuf, dan grup 1 Kopassus atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Forum Pimpinan Daerah, para Kepala OPD, tamu undangan, wabil khusus keluarga tenaga kesehatan dan relawan yang gugur di masa pandemi COVID-19, dan anak-anakku peserta Jumbara ke-7 Kabupaten Tangerang. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang atas limpahan rahmatnya kita bisa hadir di sini dalam rangka penanaman pohon dan peresmian Tangerang Volunteer Park serta monumen memorial relawan COVID-19 dalam rangka HUT ke-78 Palang Merah Indonesia. Salat dan salam semoga tercurah kepada junjungan semesta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, adalah sebuah keniscayaan bencana hadir tanpa mengetuk pintu. Bencana selalu menghadirkan nestapa dan kesedihan, namun nestapa dan kesedihan pada akhirnya juga melahirkan empati dan tolong menolong. Itulah esensi kemanusiaan itu. Di tengah kegamangan menghadapi bencana, timbul ide membangun pusat pendidikan dan pelatihan untuk para relawan dalam rangka meningkatkan kapasitas diri dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Pusdiklat ini kami beri nama Tangerang Volunteer Park, taman para relawan untuk menempa diri, tidak sebatas dalam konteks kemanusiaan, namun juga bisa digunakan untuk seluruh komponen kepemudaan lainnya dalam hal pemberdayaan, penguatan kapasitas diri, life skill, dan leadership. Karena kami percaya calon-calon pemimpin masa depan Indonesia bisa dibentuk melalui pusdiklat semacam ini, agar mereka memiliki integritas, akuntabilitas, menyongsong Indonesia emas pada tahun 2045 yang akan datang. Kehadiran Bapak Yusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 di tempat ini, insya Allah akan membawa berkah kepada tempat ini dan kepada kita semua. Hadirin yang berbahagia, tanah seluas 1,8 hektar ini dihibahkan oleh Bapak Bupati Tangerang, Bapak Azaki Iskandar, yang selama 3 tahun terakhir kami bangun berupa camping ground di sebelah sana, amphitheater ini, barak relawan yang insya Allah nanti sebentar lagi kita akan resmikan, toilet, ruang parkir, dan monumen memorial relawan COVID-19. Ke depan Pak Ketum, kami masih ingin membangun ruang kelas, musola, laboratorium, dan kampus Sekolah Tinggi Politeknik Teknologi Transfusi Darah. Mohon doa dan supportnya dari seluruh pihak, terutama juga dari PMI Pusat dan PMI Banten. Hari ini yang saya hormati, sore ini kita juga merenung sejenak bahwa sesungguhnya kita baru saja menghadapi bencana global yang siapapun tidak siap untuk menghadapinya. Di Kabupaten Tangerang di bawah komando Bapak Bupati, dari penyemprotan, rumah singgah, sampai vaksinasi. Alhamdulillah, pandemi pada akhirnya juga bisa kita lewati. Sore ini kita mencoba mengenang kembali tenaga kesehatan dan relawan yang gugur semasa pandemi. Yang insya Allah nama-nama mereka kami abadikan di monumen yang sebentar lagi akan diresmikan. Rentetan sejarah ini akan kami patri tidak hanya dalam ingatan, tapi dalam arti yang sesungguhnya, agar generasi ke depan bisa belajar, karena sejarah seringkali berulang. PMI Kabupaten Tangerang berkolaborasi dengan Universitas Pelita Harapan dalam membangun monumen ini dengan teknik terbaru di Indonesia, yaitu augmented reality. Bapak Ibu sekalian, di hadapan kita juga sudah hadir peserta Jumbara ke-7 Kabupaten Tangerang dari PMR Mula, Madya dan Wira sebanyak 1.508 orang yang akan berjumpa, berbakti dan bergembira selama 4 hari sampai tanggal 19 besok. Selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Yusuf Kalla dan Bapak Bupati Azaki Iskandar untuk meresmikan Pusdiklat Tangerang Volunteer Park dan monumen memorial relawan COVID-19. Mohon berkenan pula kepada Ibu Ratu Tatu Hasanah untuk meresmikan barak relawan sebagai salah satu fasilitas bagi pembinaan generasi muda ke depan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam kemanusiaan, salam kemanusiaan, salam kemanusiaan. Dan berikut ini akan disampaikan sambutan selamat datang oleh Bupati Tangerang yang kami hormati Bapak Haji Ahmed Zaki Iskandar, dipersilakan. Terima kasih. Saya aturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Umum PMI Bapak Haji Yusuf Kalla beserta seluruh jajaran Pak Sekjen dan seluruh Wakil Ketua. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Mas Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo yang masih dalam perjalanan. Yang saya hormati PJ Gubernur Banten yang diwakili oleh Kepala Inspektur Banten, Pak Trenggono, terima kasih sudah hadir. Yang saya hormati Ketua PMI Provinsi Banten, Ibu Ratu Tatu Hasanah, beserta jajaran pengurus, Ketua PMI se-Banten dan juga se-Indonesia yang hadir pada hari ini, Excellency all representative from the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, and the International Committee of Red Cross, the American Red Cross, Denmark Red Cross, and Japanese Red Cross Society, thank you for coming. Segenap unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Banten yang hadir pada sore hari ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, para asisten Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang, Ketua Dewan Masjid Indonesia, Ketua MUI Kabupaten Tangerang, dan juga hadirin tamu undangan anak-anakku. Selamat datang Mas Menteri, sudah hadir di atas Pak Yusuf Kalla, terima kasih. Anak-anakku seluruh peserta Umbara tahun 2023 yang luar biasa. Tepuk tangan buat anak-anak kita ini, Palang Merah Remaja. Pertama-tama mari senantiasa selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua. Sehingga hari ini kita dapat hadir dalam acara peresmian Tangerang Volunteer Park dan Monumen Memorial Relawan COVID-19 dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Mengawali sambutan saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Tangerang mengucapkan selamat datang kepada Ketua Umum PMI Republik Indonesia Bapak Haji Yusuf Kalla dan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia kita. Tepuk tangan buat Mas Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo. Boleh berdiri Mas, biar pada kenal lagi, Mas Menteri. Alhamdulillah, Menporanya sekarang benar-benar muda. Dan juga merupakan kebahagiaan kami kita bisa berkumpul bersilaturahim dengan seluruh tokoh PMI baik dari pusat maupun dari daerah. Hadirin Bapak Yusuf Kalla yang saya hormati, alhamdulillah hari ini PMI Kabupaten Tangerang banyak sekali sudah melakukan terobosan-terobosan Pak terkait dengan pelayanan untuk donor darah di Kabupaten Tangerang, di mana UDD kami, unit donor darah yang terletak di gedung PMI Kabupaten Tangerang, di Kecamatan Curug, ini bisa memproses darah di tengah kebutuhan yang sangat besar di Kabupaten Tangerang. Walaupun saat ini masih baru mampu memenuhi kebutuhan hanya 60% dari kebutuhan yang ada Pak. Kadang-kadang kita kirim juga ke Jabodetabek Pak, wilayah Jabodetabek termasuk ke Serang. Tahun 2019 UDD PMI Kabupaten Tangerang telah melakukan berbagai macam terobosan inovasi yang brilian. Salah satunya adalah dengan menciptakan aplikasi Mobile Sidoni atau Sistem Donor Darah Indonesia.
di mana aplikasi Sidoni ini pendonor dapat lebih mudah, efektif melakukan donor darah, juga melihat stok darah yang dibutuhkan, baik oleh rumah sakit maupun oleh nantinya kebutuhan-kebutuhan medis lainnya. Termasuk pada saat COVID kita juga sudah memproduksi plasma konvalesen, Pak. Perkembangan aplikasi Sidoni juga bekerja sama dengan beberapa rumah sakit dan ambulan untuk memudahkan masyarakat melihat jadwal dokter dan juga ambulan apabila dibutuhkan. Dan kemudian aplikasi ini juga sudah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM sebagai aplikasi donor darah satu-satunya yang memiliki legal formalitas dengan sertifikat HAKI sampai dengan tahun 2040. Alhamdulillah, kehadiran aplikasi ini memangkas gap kebutuhan darah yang semula 40% pada tahun 2019 menjadi hanya 3%, Pak, di tahun ini. Boleh tepuk tangan. Kelebihan lainnya dari aplikasi ini adalah bahwa rumah sakit yang bekerja sama dengan PMI dapat dengan mudah memesan darah secara online dan terintegrasi langsung dengan data yang kita miliki. Besar harapan kami aplikasi Sidoni ini juga mudah-mudahan dapat memberikan kontribusi positif untuk manajemen pengelolaan darah di UDD di Indonesia seperti yang sudah dilakukan oleh PMI Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dan yang akan juga menerapkan aplikasi Sidoni ini. Hadirin yang saya hormati, rasanya kita selalu mengucap rasa syukur bahwa sampai sore hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita ingat 2020 bulan September, ini mungkin tidak pernah terbayang bahwa kita akan berkumpul kembali tanpa masker dan juga kembali kepada sedia kala sebelum COVID di September tahun 2023, Pak. Masih segar ingatan kita petugas medis, relawan yang kepanasan memakai APD berjuang untuk terus mengobati dan melayani masyarakat kita. Mereka memakai masker N95, namun dengan tetap resiko terpapar yang sangat tinggi. Mereka menggotong jenazah melalui lorong-lorong sempit. Bahkan juga mereka ikut menguburkan jenazah di tengah malam dalam terpaan hujan deras dan juga malam yang gelap. Mereka bahkan tidak memikirkan keselamatan diri mereka sendiri, yang pada akhirnya beberapa dari mereka gugur dan insya Allah menjadi syuhada bagi kita semua. Di antara mereka itu ada keluarga, sahabat, teman sejawat di kantor, kerabat, bahkan orang tua kita sendiri. Di antara mereka ada para dokter, para perawat, bidan, dan para relawan tenaga medis lainnya yang gugur karena mereka berada di garda terdepan dalam menangani badai dahsyatnya COVID-19. Mereka yang gugur pantas kita hargai dan kita ingat sebagai pahlawan. Hari ini kita akan mengenang para relawan yang gugur dan kita abadikan di Monumen Memorial Relawan COVID-19. Ucapan terima kasih dan apresiasi mungkin tidak pernah cukup untuk menggambarkan kerelaan dan keikhlasan para tenaga kesehatan kita yang gugur mendahului kita semua. Kepada keluarga yang hadir pada hari ini, kami undang semua, Pak, keluarga-keluarga tenaga medis relawan yang gugur untuk hadir bersama kita. Saya atas nama pribadi dan pemerintah daerah Kabupaten Tangerang, termasuk masyarakat Kabupaten Tangerang, juga PMI, mengaturkan ucapan terima kasih yang tiada terhingga atas pengorbanan para almarhum dan almarhumah. Saya aturkan terima kasih juga kepada Bapak Haji Yusuf Kalla dan juga Pak Menpora, serta segenap PMI atas pengurus PMI, atas dukungan kepada program-program kemanusiaan di Kabupaten Tangerang. Begitu juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua PMI Banten, Bu Tatu, atas segala macam saran, bimbingan, dan juga arahannya sebagai Ketua PMI Provinsi Banten. Hadirin yang saya hormati, saya tidak akan berpanjang lebar lagi, Pak, karena waktu juga. Demikianlah sambutan saya pada kesempatan yang baik kali ini. Semoga PMI Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Haji Yusuf Kalla dan Pak Menpora dapat meresmikan Monumen COVID-19 di Tangerang, Volunteer Park Palang Merah Indonesia, Kabupaten Tangerang. Agar para generasi muda kita, generasi penerus kita tetap bisa dapat pelajaran yang berharga dan mengingat para jenazah ataupun para relawan yang gugur wafat karena COVID-19, termasuk keluarga-keluarga, kerabat,
dan sahabat kita yang gugur karena COVID-19. Saya juga mohonkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena tanggal 21 September besok Pak, saya sudah purna beserta Pak Wakil Bupati dan juga mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya terutama para PMI Kabupaten Tangerang dan juga seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang atas mungkin kekurangan, ketidaksempurnaan dan kehilafan selama kepemimpinan di 5 tahun terakhir. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah mendukung, baik mitra Pemda, Forkompimda, dan juga dari kementerian-kementerian terkait dengan hadirnya Tangerang Voluntary Park Palang Merah Indonesia di Kabupaten Tangerang. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Sekda, seluruh jajaran Pemda yang sudah bisa merealisasikan Tangerang Voluntary Park ini, Ketua PMI Kabupaten Tangerang, dan juga boleh berdiri lagi Pak Soma, ini Ketua PMI Kabupaten Tangerang, dan juga Ketua UDD Kabupaten Tangerang, Dr. Jainal Mutakin atau Dr. Boyke, terima kasih atas kerja kerasnya, semoga aplikasi Sidoni bisa terus berkembang. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati atas sambutan yang telah disampaikan. Dan alhamdulillah pada sore hari ini berkenan bergabung bersama kita di sini Mas Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Terima kasih Mas sudah berkenan datang ke Kecamatan Solerea, Kabupaten Tangerang. Dan selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Mas Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam pemuda, maju, salam pemuda. Benar. Yang pertama-tama yang kami hormati dan kami sayangi, senior kami, ayah kami, Bapak Yusuf Kalla, selaku Ketua Umum PMI Pusat. Ini acara perdana saya sebagai Menpora diundang Pak JK. Wajib hadir walaupun kita kejar-kejaran dengan waktu dan lokasi. Karena beliau adalah saksi pernikahan saya. Tanpa beliau saya nggak punya istri. Dan juga Bu Bupati Ratu Tatu dan abangku Bang Zaki Iskandar. Ternyata 21 September udah mau turun Bang. Padahal Oktober mau kita kasih penghargaan di Hari Sumpah Pemuda Bang. Kabupaten Tangerang. Tapi ini bukti kita ngasih penghargaan Kabupaten Tangerang karena bupatinya Pak Zaki. Selain kita melihat apresiasi di Volunteer Park ini, kami juga tahu Pak Bupati ini bikin satu kecamatan, satu lapangan. Jadi banyak sekali terobosan Kabupaten Tangerang, baik dari sisi pemuda, olahraga, dan yang pasti saat ini Kabupaten Tangerang jadi salah satu kabupaten yang sangat bersahabat dengan investasi swasta, pengembangan kotanya sangat hebat. Kita harus beri apresiasi dan aplaus buat Pak Zaki. Dan juga para ketua PMI seluruh Indonesia yang juga hadir melalui online. Dan Mr. Elkan Rahinov, Head of Delegation IFRC and Representative to ASEAN. And Mr. Vincent Raymond, Head of Delegation ICRC. And Husnul Ma'at, Country Coordinator American Red Cross. Dan hari ini saya mewakili Kemenpora mengucap terima kasih dan juga tersanjung karena hari ini kami bisa berkolaborasi dengan PMI, di mana saya selalu yakin PMI adalah ruang gotong royong untuk belajar, mengaktualisasikan dan meningkatkan
berbagai nilai seperti dedikasi, empati, dan kesukarelaan. Dan sangat wajar kiranya jika PMI saat ini adalah salah satu pilar penting kemanusiaan di Indonesia. Hari ini di tengah perayaan ulang tahun PMI yang ke-78, saya bangga karena Kemenpora dapat berkolaborasi dengan PMI untuk sama-sama melestarikan semangat tolong-menolong. Maka dari itu kami berharap kolaborasi Kemenpora dan PMI dapat bisa memperkuat persatuan dan kesatuan dalam membangun dan menjaga keberlangsungan bangsa. Dan selain itu, melalui kerjasama ini saya juga berharap agar kita semua dapat merangkul berbagai komunitas, organisasi, dan skena generasi muda untuk tetap menjaga api semangat kemanusiaannya. Bagi saya, Palang Merah Indonesia adalah sumber daya berharga yang membantu pembentukan karakter dan perkembangan potensi anak muda. Dan semoga dengan nantinya ditandatangani MOU, Kemenpora dan PMI bisa memastikan generasi muda Indonesia untuk selalu bergotong royong dan saling tolong-menolong tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, dan bahkan teritorial negara. Jadi sekali lagi Pak Yusuf Kalla, saya mengucapkan terima kasih karena Kemenpora sudah diberikan kesempatan untuk berkolaborasi dan ini sejalan dengan kami saat ini Pak, kami sedang menggiatkan yang namanya Voluntary Hub. Jadi saat ini Kemenpora, kantor Kemenpora menjadi rumahnya para sukarelawanan. Jadi selain dengan gerakan kemanusiaan, kami juga menghimpun seluruh semangat-semangat anak muda yang ingin sukarela belajar di event-event olahraga maupun seni. Ini dalam rangka kita menyiapkan generasi muda yang unggul dan tangguh. Jadi sekali lagi Bapak Yusuf Kalla beserta para pimpinan PMI pusat dan nasional, semoga kolaborasi ini menjadi awal kita membangun generasi muda yang lebih maju. Dengan ini saya tutup, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Mas Menteri, acara akan kita lanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Palang Merah Indonesia dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Berkenan Mas Menteri untuk menuju meja penandatanganan dan kami undang yang terhormat Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla untuk turut menandatangani nota kesepakatan bersama. Penandatanganan diawali oleh Mas Menteri, kami persilahkan. Baik, untuk kami sampaikan bahwa ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia kepemudaan, dan pemberian pelayanan kesehatan dan sosial dalam kegiatan kepemudaan dan keolahragaan. Mohon izin, Mas Menteri dan yang terhormat Bapak Ketua PMI untuk memegang nota kesepakatan untuk mengikuti sesi foto bersama. Boleh dibuka Mas? Mohon izin Bapak. Siap, boleh diperlihatkan kepada juru gambar. Baik. Sesi foto selesai, penandatanganan selesai. Berkenan yang terhormat Bapak Ketua PMI dan Mas Menteri untuk kembali ke tempat semula. Dan Bapak Ibu undangan yang kami hormati, berikut ini sambutan Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Banten yang kami hormati Ibu Hajar Ratu Tatu Khasana. Kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kemanusiaan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, dan tentunya amat kita banggakan Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, beliau selaku Ketua Umum PMI. Terima kasih Bapak, di tengah kesibukan Bapak masih menyempatkan untuk hadir pada acara hari ini. Ini merupakan kebanggaan buat kami semua. Tepuk tangan buat Pak Ketua Umum, semoga beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jajaran pengurus PMI Pusat, Pak Sekjen, Bu Bendahara Umum, dan para wakil ketua umum yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Kemudian juga Mr. Elkan Rahinop, Head of Delegation IFRC and Representative to ASEAN. Kemudian Mr. Vincent Raymond, Head of Delegation ICRC. Thank you for your coming. Kemudian juga dari Country Coordinator American Red Cross hadir di tengah-tengah kita. Pak Menteri Olahraga Republik Indonesia yang tadi bersama-sama kita dan sudah memberikan sambutan dan juga menandatangani kerjasama dengan Pak Ketua PMI, yaitu Mas Menteri Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo. Kemudian juga yang saya hormati Direktur Pengendalian Kerusakan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hadir juga di tengah-tengah kita Pak PLT Inspektur Provinsi Banten Pak Trenggono, beliau mewakili Pak PJ Gubernur yang pada kesempatan hari ini pada saat yang sama juga ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Terima kasih Pak Trenggono. Kemudian unsur Forkopimda Provinsi Banten hadir yang mewakili Kapolda Banten, hadir yang mewakili Danrem 064 Maulana Yusuf. Kemudian para kepala OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Banten. Yang saya hormati Pak Zaki Iskandar, beliau selaku Bupati Kabupaten Serang dan juga sekaligus Dewan Penasehat PMI Kabupaten Serang. Pak Sekda Kabupaten Serang, terima kasih Pak. Ini berkah. Kabupaten Tangerang, saya Kabupaten Serang tadi ya. Kalau udah bilang Sekda itu pasti Serang langsung otomatis Pak. Pak Sekda Kabupaten Tangerang, hatur nuhun Pak. Itu suka lupa aja saya kalau udah kabupaten langsung dibawa ke Serang Pak. Punten. Kemudian juga di sini teman-teman jajaran PMI Provinsi Banten, para wakil ketua bidang hadir lengkap. Ini Pak Ketum, luar biasa nih alhamdulillah. Terima kasih ya jajaran pengurus PMI Provinsi Banten. Kemudian juga Pak Ketua PMI Kabupaten Tangerang, harus diajak takut salah lagi dibawa ke Serang. Pak Soma dan seluruh jajaran pengurus yang luar biasa. Kemudian Ketua UDD Kabupaten Tangerang ini juga luar biasa. Pak Ketua Umum UDD di Provinsi Banten ini alhamdulillah untuk Tangerang Raya ini luar biasa Pak. Udah dengan segala macam sistemnya. Dan kota Tangerang itu menduduki peringkat kedua nasional kalau tidak salah. Jadi andalan kami ini memang Tangerang Raya, tapi yang lainnya pun untuk UDD insya Allah sudah berjalan. Tinggal satu punya PR yaitu UDD Kota Serang Pak. Dan insya Allah tahun depan kami support bersama dengan pemerintah Provinsi Banten akan dibangun gedung UDD-nya. Kemudian juga pada kesempatan hari ini hadir yang mewakili Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta, yang mewakili Ketua PMI Provinsi Jawa Barat, dan para Ketua PMI seluruh Indonesia ya yang hadir melalui Zoom.
Kemudian yang hadir juga tengah-tengah kita yaitu dari pimpinan redaksi RRI Banten, Radar Banten, Banten Raya dan TV Banten. Kemudian juga dari pimpinan Bank BJB hadir di sini Pak. Kemudian para pimpinan perusahaan yaitu dari Chandra Asri, dari Indah, Kiat Pulp and Paper, dari Asahi Mas Chemical, dari Multimas Nabati Asahan, dari Dipo Internasional, Pahala Otomotif, dari ASW Food, kemudian dari Mondelez, dari Sulfindo Adi Usaha. Kemudian juga yang saya hormati Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi Banten, yang saya hormati Ketua MUI Kabupaten Tangerang, kemudian juga yang saya hormati keluarga relawan PMI yang gugur di masa pandemi COVID yang hadir pada kesempatan kali ini, peserta Jumbara, anak-anakku yang luar biasa, kemudian rekan-rekan pers dan ibu bapak hadirin sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Puji dan syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita semua, dan tentunya atas izinnya pula alhamdulillah pada sore hari ini kita bersama-sama dapat hadir pada acara penanaman pohon peresmian Tangerang Volunteer Park dan Monumen Memorial Relawan COVID-19 dirangkaikan dengan hari ulang tahun ke-78 Palang Merah Indonesia tahun 2023. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu bapak hadirin sekalian yang saya hormati, mengawali sambutan ini saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pengurus PMI Kabupaten Tangerang karena telah mampu membangun volunteer park yang sangat indah, nyaman dan representatif. Tentu itu adalah bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalang-merahan dalam bidang fasilitasi dan pembinaan relawan. Volunteer Park ini dibangun atas sinergi dan kepedulian pemerintah Kabupaten Tangerang terhadap tugas-tugas kemanusiaan yang diemban oleh PMI. Upaya tulus ikhlas Bupati Tangerang, Bapak Zaki Iskandar dan jajaran menurut kami menjadi layak dan pantas kemudian mendapatkan penghargaan khusus dari Palang Merah Indonesia. Pak Sekda, setelah menyediakan lahan, memberikan anggaran, sungguh sangat sempurna jika kemudian hari seluruh aset yang ada di volunteer park ini diserahkan kepada PMI Kabupaten Tangerang. Jadi karena Pak Ajaki sudah mau selesai tanggal 21 ya Ajaki. Jadi Pak Sekda yang melanjutkan ya Ajaki ya untuk mengurus sertifikatnya Pak Sekda. Terima kasih. Insya Allah dan selamanya segala jasa Pak Bupati Tangerang akan dikenang sepanjang masa sebagai pahlawan kemanusiaan. Atas nama insan PMI Provinsi Banten kami mendoakan kesehatan, kesuksesan serta keberkahan selalu untuk Pak Zaki Iskandar. Amin ya Rabbal Alamin. Bagi pengurus PMI di semua tingkatan, kerja-kerja kemanusiaan itu harus direncanakan, tidak sporadis, terukur, tidak asal, karena PMI masih belum bisa lepas dari dukungan semua pihak, khususnya pemerintah. Izin melaporkan Bapak Ketua Umum PMI Pusat, pengurus PMI Provinsi Banten tahun ini memiliki program-program prioritas seperti yang pertama yaitu pembangunan klinik utama Bakti PMI Banten dengan pelayanan prioritas pasien hemodialisa yang akan segera diresmikan. Kemudian yang kedua akreditasi markas PMI se-Banten dan sertifikasi 7 unit donor darah se-Banten. Kemudian yang ketiga meningkatkan kemitraan dan donasi perusahaan dan masyarakat melalui program Sahabat PMI. Alhamdulillah saat ini sudah bergabung lebih dari 10 perusahaan. Jadi mudah-mudahan yang digagas oleh PMI Provinsi Banten ini juga insya Allah sudah berjalan di PMI Kabupaten Kota. Pak Happy terima kasih dari yang menggagas program ini dari perusahaan. Kemudian program-program yang lainnya seperti pelatihan pertolongan pertama, pelatihan
desiminator, pelatihan spesialisasi, asesmen, pelatihan penyusunan standar operasional prosedur, dan yang lainnya. Banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya PMI Provinsi Banten memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan baik relawan, jajaran pengurus PMI Kabupaten Kota se-Provinsi Banten. Alhamdulillah posisi PMI Banten dengan kerja-kerja dari para pengurus, para ketua PMI Kabupaten Kota se-Provinsi Banten ini peringkatnya meningkat terus di tingkat nasional, Pak Ketua Umum. Ini kerja-kerja teman-teman saya di Kabupaten Kota. Terima kasih pada kesempatan kali ini Pak Ketua PMI Kabupaten Kota, khususnya Kabupaten Tangerang, dan semuanya juga para ketua UDD yang terus bersama-sama bersama relawan ketika ada persoalan kita langsung mengakses ke lapangan. Kemudian juga saya laporkan Bapak atas instruksi Pak Ketua Umum PMI Pusat menghadapi kekeringan yang dihadapi beberapa masyarakat di Banten, kami telah menganggarkan 100 juta rupiah dana kontingensi dukungan hibah pemerintah daerah Provinsi Banten. Kami sudah rencanakan dan sedang dilaksanakan mulai Agustus hingga Oktober nanti, dan saat ini telah terdistribusikan 1.075.000 liter air dengan menjangkau penerima manfaat 23.621 KK dan 88.360 jiwa. Jadi dari 7 unit tangki air sekarang sudah tersebar di kabupaten kota, jadi teman-teman PMI Kabupaten Kota sedang menjalankan kegiatan ini. Ibu Bapak hadirin sekalian yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini saya atas nama pengurus PMI Provinsi Banten dan atas nama seluruh jajaran pengurus mengucapkan Dirgahayu Palang Merah Indonesia ke-78, PMI menolong sepenuh hati. Ibu Bapak hadirin sekalian, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Ketua Umum dengan seluruh jajaran yang sudah dapat hadir pada acara ini. Hatur nuhun Ajaki, selamat menjalankan tugas di tempat yang lain, sukses selalu, sehat selalu. Pak Sekda hatur nuhun, Pak Ketua PMI Kabupaten. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Ketua untuk berkenan menandatangani prasasti. Berkenan mohon izin Ibu, kami persilakan. Mohon ditunggu sebentar Ibu. Kami persilakan untuk turut mendampingi Bapak Bupati Tangerang, Bapak Sekretaris Daerah, dan Bapak Ketua PMI Kabupaten Tangerang. Berkenan Ibu Ketua PMI Provinsi Banten, Ibu Hajaratu Tatu Hasanah, untuk menandatangani prasasti Barak Relawan. Mohon izin kami persilakan Ibu. Terima kasih Ibu. Dilanjutkan dengan penyematan Satya Lencana Palang Merah Indonesia. Berkenan Ibu Ketua untuk menyematkan Satya Lencana kepada Bapak Bupati Tangerang selaku pelindung PMI Kabupaten Tangerang. Di sebelah kiri mohon izin Ibu. Dan selanjutnya disematkan kepada Ketua Dewan Kehormatan PMI, Bapak Sekretaris Daerah. Dilanjutkan kepada Ketua PMI Kabupaten Tangerang. Baik, terima kasih Ibu, dan seluruhnya kami persilakan dengan hormat untuk kembali ke tempat semula.
Mohon izin Bapak Ketua Palang Merah Indonesia yang terhormat Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Sebentar lagi kita akan terkoneksi dengan PMI yang ada di Kupang, NTT, lalu dari PMI Buleleng, Bali, dan PMI Grobogan, Jawa Tengah. Kita lihat dulu koneksinya sudah tersambung. Dari PMI Kupang, NTT, dengan Bapak Indra, Kepala BPBD Kupang. Halo Bapak. Siap, siap. Selamat sore Pak Indra. Salam kemanusiaan. Salam kemanusiaan. Baik. Baik, terima kasih Pak Indra. Selamat sore Bapak. Mohon izin Bapak, terima kasih telah... Oh, sudah malam. Baik. Tetap semangat Bapak. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di PMI Kabupaten Tangerang, di Solear Kabupaten Tangerang. Alhamdulillah pada sore hari ini telah hadir Bapak Ketua Umum PMI Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Mohon izin Pak Indra, boleh disapa. Mohon izin Bapak. Ya. Selamat malam Pak Ketua Umum PMI. Ya, selamat malam sama-sama. Apa kabar di sana? Kabar baik Pak Ketua. Bagaimana penyaluran air bersih untuk masyarakat di situ? Izin melaporkan Pak Ketua. Hari ini teman-teman PMI Provinsi NTT menyalurkan 65.000 liter air bersih kepada masyarakat Kota Kupang. Oh begitu, di Kota Kupang. Berapa ada mobil tangki yang ada di situ sekarang? Posisi sekarang Pak Ketua kami di pusat baru ditambahkan 3 unit jadi ada 4 unit di Kota Kupang. Oh, Kupang ya. Coba di daerah juga yang lain, jangan di Kupang aja. Siap Pak Ketua, karena ini unitnya baru sampai sekitar 2 minggu Pak Ketua. Oh belum ini ya, soal lama 2 minggu itu. Kami kebetulan di Kota Kupang ini Pak Ketua sangat membutuhkan air bersih jadi betul-betul kami fokuskan di Kota Kupang karena provinsi di Kota Kupang. Oh ya, tapi di Flores apa butuh juga itu Sumba ya. Siap Pak Ketua. Diatur ya. Untuk permintaan di Flores sudah kami kirim ke Flores Pak Ketua. Oke. Baik. Terima kasih ya. Itu yang pertama sekarang ini. Di samping hati-hati dengan apa itu kekeringan, juga kebakaran, hati-hati ya, dibantu masyarakat. Baik Bapak Indra. Baik, terima kasih Bapak Indra, semoga bermanfaat untuk seluruh warga di Kupang NTT. Dan selanjutnya terhubung dengan PMI Buleleng, Bali dengan Bapak Mada Pasityasa. Bapak Mada sudah terhubung, Bapak Mada? Dari Buleleng, Bali. Sudah Bu, selamat sore. Oh, selamat sore. Selamat sore Pak Mada. Apa kabar? Alhamdulillah. Bagaimana kekeringan di sana? Sudah agak ada dibantu? Untuk di Buleleng, jadi ada dua kecamatan yang sudah mengalami kecamatan bulan. Besok permintaan juga di kecamatan Banjar tepatnya di alias. Ya, itu harus bagi air kerja sampai malam itu ya. Di masyarakat butuh sekali dalam keadaan sekarang ini. Mobil tangki berapa sekarang ada di situ? Karena kami ada di kabupaten, kami diberikan satu mobil operasional di PMI Provinsi. Karena di Bali karbutan membutuhkan jembatan, jadi kami beli satu kendaraan mobil. Jalankan baik ya. Selama ulang tahun PMI hari ini, kemarin mestinya ya, semua mengabdi dengan baik. Baik, terima kasih Bapak Mada. Selamat sore Bapak, salam sehat dari kami. Dan selanjutnya dari PMI Grobogan, Jawa Tengah dengan Bapak Muhammad Amin. Bapak Muhammad Amin sudah tersambung.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bapak? Alhamdulillah, bisa ketemu Bapak Haji. Terima kasih. Iya. Bapak baik di sana ya. Alhamdulillah Bapak harus lembur siang malam. Air Yang Bapak. malam ya. Iya, operasinya sampai itu. lewat lembur. Ya, operasi air bersih bagaimana jalan semua? Alhamdulillah Bapak. Jadi sejak awal keringan, alhamdulillah sampai saat ini sudah mencapai 595 liter kabupaten di Berapa 17 unit? kecamatan. Oh, ya. Baik semuanya diatur dengan baik raya. Ya, tapi masih ada kendala karena keterbatasan armada dari Berapa armada semuanya di Jawa Tengah? Kan ada 40. di Kabupaten Grobogan, Bapak. Berapa kabupaten Grobogan? Berapa unit di kabupaten? Satu, Bapak. Oh, satu ya. Coba nanti Iya, Bapak. bergilir yang lain. Tadi laporkan Pak Ketua aja dapat 10 unit sana. Iya. Kami sudah mengajukan ke pusat, barangkali nanti ada. Oke. Iyalah, selamat ya. Terima kasih banyak. Ya, selamat Bapak. Assalamualaikum. Baik, terima kasih dari PMI Grobogan Jawa Tengah Bapak Muhammad Amin. Lalu dari Buleleng Bali dan dari Kupang NTT. Dan perlu juga untuk kami informasikan bahwa siang hari tadi langsung dipimpin oleh Bapak Ketua Umum Pendistribusian Air Bersih di Desa Pasir Bolang, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk relawan PMI dari Kabupaten Tangerang. Salam kemanusiaan. Kita pasti. Baik, terima kasih. Dan Bapak Ibu seluruh undangan yang berbahagia, berikut marilah kita dengarkan sambutan Ketua Umum Palang Merah Indonesia yang sekaligus akan meresmikan Tangerang Volunteer Park dan Monumen Memorial Relawan COVID-19 PMI Kabupaten Tangerang. Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah bahwa sore hari ini kita semua dapat berkumpul dengan penuh hebat pada acara ini. Saya hormati Ananda Bupati Ahmad Zaki yang sisa berapa? 4 hari lagi ya. Dengan doa nanti berikutnya naik pangkat gitu kan. Ya, amin. Juga Pak Sekda dan seluruh pejabat yang hadir, ya semua ini yang hadir. Doa para alim ulama juga. Ini Sir Erkan dan Vincent dari ICRC dan Federasi. Seluruh pengurus PMI pusat, daerah, dan kabupaten, hadirin Ketua Kabupaten Pak Herman, dan hadirin sekalian. Dan jangan lupa anak-anakku sekalian yang hadir di sini dalam rangka penyelenggaraan Jimbara yang ini. Pada dasarnya kita semua di Palang Merah itu membantu orang yang susah.
Itu prinsip dasarnya. Susah, bencana, seperti ini, kecelakaan, segala macam hal-hal yang susah, Pak. Orang sakit, perlu darah, kita bantu. Malah Palang Merah, orang kalau sebut Palang Merah selalu pikirannya donor darah gitu kan. Jadi karena itulah tugas utama kita. Saya apresiasi Palang Merah di Tangerang itu begitu bagus tadi disampaikan. Kemarin baru saya lihat UDD di Poso, satu kabupaten juga. Ya saya kira dibanding sini mungkin 50 kali hanya baiknya di sini dibanding di sana. Karena itu kita bantu, saya bilang. Tadi saya baru panggil bantu segera Poso. Itu yang kita akan bantu bagaimana. Contohnya di kabupaten-kabupaten. Jadi memang karena tugas yang rutin kita adalah donor darah itu. Kesulitan kemanusiaan yang seperti itu. Jadi Pak Kiai ini memang darah itu sehebat apapun para ilmuwan tidak pernah bisa menemukan darah buatan. Karena itu harus keikhlasan manusia dengan manusia. Karena itu dimanapun donor darah menjadi bagian yang sangat penting daripada tugas-tugas kita semuanya. Juga saya mengapresiasi di Tangerang ini didirikan volunteer park, taman relawan. Kalau kita Indonesia kan taman relawan. Ya mungkin lengkap di bahasa Indonesia saja, taman relawan. Ya, supaya karena relawan itu penting, bukan hanya PMI Pramuka juga bisa dididik di sini, PMI khususnya. Dan juga masyarakat lainnya, ketua RT RW untuk nanti PPPK punya. Kita bisa latih di sini bagaimana mengatasi, membantu orang pada kecelakaan pertama. Dan saya tanya tadi Pak Sekjen, ada nggak daerah lain yang mempunyai park atau taman relawan seperti ini? Dan tidak ada Pak, jadi baru di sini. Jadi selamat untuk itu semua. Karena nanti akan memberikan contoh kepada kabupaten yang lain. Ya tentu karena Tangerang ini daerah industri tadi sampaikan dan memang begitu banyak industri, ya tentu diharapkan banyak sponsor. Karena PMI itu sebenarnya itu arisan terbesar. Ya ini Anda bantu rutin, donor atau uang. Nanti dana itu juga mungkin kembali ke yang membantu. Pada saat kecelakaan, donor darah hari ini mungkin keluarganya kecelakaan atau sakit, darah itu untuk keluarganya, bukan untuk PMI. PMI hanya mengolah, menyimpan dan juga mendistribusikan darah yang alhamdulillah. Jadi ini kalau diharap semua kalau donor darah menyumbang itu kami tidak mendapat apa-apa, hanya menyalurkan kembali kepada yang membutuhkan. Itulah prinsip kerja daripada Palang Merah semuanya. Karena itulah maka saya kedua tentang monumen COVID. Jadi memang luar biasa. Orang akan mengingat segala pengorbanan karena kalau dokter biasa atau perawat biasa, ya dia merawat dokter menyapa. Tapi ini salah-salah dia yang kena sendiri kan, dan itu banyak terjadi dokter itu, sehingga merupakan musibah dunia yang perlu kita. Samping itu juga kan ini acara hari ini, jadi saya terima kasih ini disampaikan. Ini juga peringatan ulang tahun Palang Merah ke-78. Itu sebenarnya kemarin 17 September tahun 45. Apa artinya? Artinya 1 bulan setelah Indonesia merdeka. Begitu pentingnya peranan Palang Merah, maka salah satu lembaga yang didirikan oleh pemerintah dan ketuanya wakil presiden,
Waktu itu saya bingung, masa saya ketua PMI terus dikasih, Pak ketua pertama juga wakil presiden. Oh kalau begitu ya saya ikut aja Pak Hatta. Nah, maaf TNI itu 5 Oktober, sedikit beda 2 minggu dengan PMI. PMI duluan 2 minggu. Dia artinya sama pentingnya, begitu pentingnya lembaga-lembaga itu, maka artinya kenapa penting? Pada waktu itu kita mengalami banyak tantangan, banyak perang, sehingga harus ada Palang Merah yang berdiri dapat independen kepada siapapun kalau terjadi tersebut. Maka itulah independensi dan membantu pada kecelakaan, membantu pada ini sehingga dibentuk seperti itu. Karena itu saya berterima kasih kepada saudara-saudara yang mengabdikan diri kepada semua kita. Nah kemudian apa yang kita lakukan PMI selama ini? Semua bencana pasti selalu mulai dari tsunami, bencana, gempa bumi Jogja, gempa bumi Jawa Tengah, gempa bumi di Semarang, dimanapun PMI Palu terjun ke situ. Kemarin di Cimahi, di Cianjur, biasa begitu ada gempa banyak bendera-bendera berkibar di situ. Kadang-kadang ada orangnya, kadang-kadang kosong, benderanya berkibar, tidak ada orangnya, kadang-kadang. Tapi Palang Merah yang pertama datang dan yang terakhir pulang. Sampai sekarang masih ada relawan PMI yang bekerja di Cianjur itu. Sampai sekarang, sudah hampir habis tahun. Karena mereka butuh logistik, butuh air, butuh macam-macam. Kita mendedikasikan diri sampai tuntas. Kalau bendera-bendera gampang tinggal ambil bambu, sama bendera selesai, banyak pihak yang begitu. Tapi kita karena itulah tahun ini temanya ialah menolong sepenuh hati. Karena artinya dari jiwa untuk menolong. Karena itu anak-anakku para relawan yang berada di sini itu intinya menolong sepenuh hati. Tapi menolong saja tidak cukup. Harus menolong dengan baik. Kalau orang luka ditolong dengan tidak baik bisa patah itu kakinya. Tapi karena itu anak-anak ini harus diajar, dilatih. Nah tempat inilah menjadi pelatihan untuk generasi muda kita, para relawan, untuk menjadi relawan yang baik. Baik PMR, KSR dan sebagainya. Itu harus terlatih. Karena begitu dia mempunyai cap relawan dan tanda PMI, berarti dia sudah terlatih. Karena tidak boleh pakai cap itu, sama tentara lah, tidak boleh pakai wing, begitu Pak polisi juga, tanpa punya keahlian. Nah kita punya keahlian untuk menangani bencana-bencana itu. Sekarang ini juga bencana bukan hanya bencana kalau gempa, bukan. Bencana kemanusiaan ya apa saya sekarang banyak daerah sudah kekeringan, termasuk di Banten ini. Tadi. Maka program bulan ini sampai 3 bulan berturut-turut. Jadi istilahnya membantu 300 juta liter air dalam 100 hari. Jadi 150 mobil tangki PMI sekarang ini bekerja di lapangan, 150 dari sini. Ya. Minta maaf. Kira instansi yang paling banyak mobil tangkinya PMI. Nah kita akan tambah terus lagi untuk menjadi 200 tuh. Sekarang baru 180. Sekarang 180 kita punya. Yang bekerja lapangan kita karakan 150, yang 30-nya jadi cadangan dan servis. Mesti begitu berputar. Kalau sudah berservis, dikarakan lagi. Yang lama belum servis, masuk servis, baru bekerja lagi di lapangan. Jadi mesti ada cadangan kurang lebih 20% untuk seperti itu. Nah itulah konsep yang harus kita jalankan. Dan seperti Bapak lihat tadi, dari Jawa, Jawa Tengah, ke Bali, ke NTT. Justru paling beratnya NTT, karena memang daerah itu. Tapi mereka punya, kita kirimi 5, di Pulau Kecil pun 5 mobil tangki. Di Jawa Tengah paling banyak, 40. Tapi yang dikirim oleh PMI hanya 15. Mereka sendiri
adakan 20. Seperti itulah kebutuhan pokok seperti itu. Nah, mulai juga hari ini peresmian untuk program tahunan, yaitu penghijauan. Karena dunia ini rusak bencana karena banyak hutan-hutan ataupun yang tidak berfungsi lagi. Karena itu kita bikin program relawan seluruh Indonesia yang terdaftar itu kurang lebih 400.000 dari kejadian. Pasal Songo gitu ya. Nah, maka kewajibannya ialah tiap relawan dalam waktu musim hujan nanti, 3 bulan dan 4 bulan yang akan datang dari sekarang persiapannya, harus menanam minimum 10 pohon setiap relawan. Jadi kita akan menanam kurang lebih 4 juta pohon dalam waktu 3 bulan ini. Jadi, terima kasih nanti Bapak dari Kehutanan ya, tentu membantu membantu bibitnya macam-macam. Ya, nanti kita seluruh relawan sama Gernas dulu. Kalau ingat saya bikin Gernas. Jadi kita ulangi di itu karena itu efektif sekali dibanding program lainnya. Jadi kita sekarang bekerja memperbaiki lingkungan. Nah, jadi anak-anak ini nanti di samping, kenapa selalu di Jepara? Karena sepanjang tahun mereka bekerja kalau ada bencana. Sekali setahun bergembira-gembira dengan teman-temannya. Jadi itulah pola volunteer atau relawan PMI. Jadi itulah harapan saya. Sekali lagi saya ingin berterima kasih kepada PMI Tangerang dengan Pak Bupati yang ini mempunyai banyak ide-ide yang sangat bagus. Ya mudah-mudahan idenya nanti lebih tinggi seperti kata-kata. Ini Ketua Golkar Jakarta, jadi punya hak dia. Jadi junior saya nanti di situ. Anak angkat jadi anak-anak nih. Okay. Jadi itulah selamat ulang tahun untuk kita semua, untuk PMI. Ini saya sedikit catatan ini Pak Jason. Banyak yang tanya kenapa Indonesia, negara Islam yang besar, itu mesti tetap memakai palang. Itu lama diperdebatkan di DPR. Saya bilang, Pak, lambang PMI itu intinya agar dari jauh bisa dikenal. Kenapa itu kontras merah dan putih. Itu bukan palang gereja, bukan. Kalau palang gereja kakinya panjang. Pak, kakinya panjang. Kalau palang pintu seperti kereta api, dasarnya yang panjang. Itu tanda tuh palang kereta api kan. Nah, kalau ini sama semua kiri kanan atas bawah, itu tambah. Dan tambah itu tambah kali kurang 0 diciptakan oleh Al-Khawazimi, seorang ahli matematika Islam dari Persia. Jadi tambah itu tambah yang dibikin ahli Islam yang bikin. Nah, itu tambah. Jadi suatu waktu ada perdebatan. Ini tidak Islami. Saya bilang, Pak, anggota DPR, Pak Ketua, anggota, tolong ada punya handphone nggak? Ada Pak, boleh saya lihat? Itu apa? Ya mau lihat aja. Terus saya buka. Sini kan handphone Bapak ada tambah. Kalau tidak suka tambah, hapus juga ini. Karena cuma tambah. Nah, itu lebih jauh. Karena kalau kita robah, PMI robah, tentara juga harus robah. Polisi juga harus robah. Nah, karena kepala merah. Jadi kenapa undang-undang itu kepala merahan? Karena bukan undang-undang PMI. Karena kepala merahan itu hanya dilakukan oleh PMI, oleh tentara, oleh polisi. Dan tentu masyarakat juga tentu yang melakukan kepala merahan. Membantu sesama. Karena itulah ada hanya tiga instansi di Indonesia ini. PMI itu tidak punya kantor. Yang ada markas. Jadi
markas pusat, dia kata. Ini markas daerah, itu kan? Tidak ada kantor. Kenapa tidak ada? Kenapa markas? Sama polisi, sama tentara. Tidak ada mengatakan markas batalion, kantor batalion, tidak ada gitu. Markas batalion, markas besar. Bukan kantor Polres, markas begitu kan. Karena kantor ada jam kerjanya. Jam 7 sampai jam 4 atau jam 8. Itu kantor. Kalau markas tidak ada jam kerjanya. 24 jam. Jadi markas PMI itu terbuka 24 jam. Khususnya untuk daerahnya. Bagaimana kalau mau dioperasikan 2 malam, kita tunggu besok aja lah. Nanti buka kantor besok. Bisa meninggal itu orang. Karena itu tidak banyak organisasi yang bukanya 24 jam, 7 hari seminggu, 30 tidak ada. Jadi markas PMI itu hampir tidak ada kuncinya semuanya. Buat apa ada kunci? Karena terbuka 24 jam. Nah, itulah prinsip dasar bagaimana PMI itu bekerja. Jadi, itu. Jadi itulah harapan saya, di samping kita semua di sini bersyukur atas ulang tahun PMI, utamanya untuk meresmikan volunteer park atau taman relawan, ya, supaya nanti anak SD tidak tahu kalau apa itu volunteer park. Tapi kalau bahasa Indonesia langsung sudah tahu, ya kan? Kalau orang asing ya belajar bahasa Indonesia lah, ya kan? Ekram, I talk about this park. I should say that it is first in Indonesia that Red Cross volunteer our park for training for other things. Ini federasi dan kenapa ada 2 nih? Federasi itu kita ini anggota federasi berdiri sendiri. PMI itu tidak ada urusannya dengan PMI di mana-mana, cuma berhubungan federasi saling membantu. Tapi dia tidak bisa, pusat itu tidak bisa pecat saya, tidak ada yang bisa pecat saya sama anggota tempat. Ya, itu kalau Air Vincent ini federasi komisi apa namanya SRC, dia mengurus umumnya kemanusiaan. Kalau ada perang biasanya dia atur bagaimana berdamai atau bagaimana membantu sesama. Nanti saya ajak dia pergi Papua ini, apalagi hitam juga warna juga kulitnya. Ya, you like Vincent, you like Kofi Annan. If I see you like Kofi Annan. Jadi itulah sekali lagi terima kasih atas kerjasama. Artinya PMI itu milik kita semua. Milik bersama. Bapak bebas menyumbang, bebas juga minta bantuan. Tidak ada jadi kalau Bapak ambil darah, kapan saja, jam 1 malam, jam 2 malam terbuka. Ya, yang lain tidur, PMI tetap berjaga untuk menjaga kesehatan bapak-bapak sekalian. Begitu juga ada bencana, mesti hadir pada saat tepat. Tidak boleh mengatakan nanti besoklah kita datang biar kau mau gempa-gempa di situ mati nanti besok jam 8. Tidak ada itu, tidak ada kata-kata itu di Palang Merah. Pokoknya terjadi berangkat. Karena itulah butuh relawan yang baik. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan semua selamat, semua jalan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan Bapak Ketua Umum untuk tetap berada di tempat. Acara akan dilanjutkan dengan prosesi peresmian yang ditandai dengan pemukulan kentong. Berkenan untuk turut mendampingi Ibu Ketua PMI Provinsi Banten, Bapak Bupati Tangerang, Bapak PLT Inspektur Banten,
Dan selanjutnya akan kita saksikan bersama prosesi peresmian Tangerang Volunteer Park dan Monumen Memorial Relawan COVID-19 PMI Kabupaten Tangerang oleh Ketua Umum PMI. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Mohon izin jajaran pimpinan untuk mengikuti sesi foto. Boleh di take out? Ya. Ya. Berkenan Bapak Sekretaris Daerah dan Bapak Ketua PMI. Kami persilakan Bapak Dr. Boyke. Baik, juru foto boleh mengambil gambar. Boleh salam kemanusiaan bisa nggak ya Pak? Apa kentongnya? Iya. Salam tangguh. Baik. Terima kasih dan selanjutnya berkenan untuk sesi foto bersama para audiens. Boleh turun ke bawah, mohon izin Bapak Ketua beserta seluruh jajaran pimpinan. Boleh seluruh undangan, boleh berdiri, kita akan ambil dulu dokumentasi untuk acara pada sore hari ini. Boleh semuanya berdiri, mohon izin Bapak Ibu untuk mengikuti sesi foto bersama Bapak Ketua Umum dan seluruh jajaran pimpinan menghadap seluruhnya ke layar monitor. Ya, juru gambarnya boleh di atas podium. Ayo Mas fotografer kami persilakan. Boleh berdiri bapak-bapak, boleh mendekat juga boleh. Supaya kelihatan semua dokumentasinya. Kami persilakan Ibu boleh ke depan, boleh Bapak? Ya, biar kelihatan. Ya. Yang di meja belakang boleh maju ke depan, yang di belakang boleh semua supaya terlihat. Monggo, boleh maju ke depan. Salam tangguh. Salam kemanusiaan. Salam kemanusiaan. Salam kemanusiaan Tangerang Gemilang. Baik, terima kasih. Salut buat kita semua. Mohon izin Bapak Ketua, acara akan dilanjutkan dengan penanaman pohon dengan diikuti rombongan terbatas. Kami undang Ananda Apriza untuk Ananda Apriza mendampingi Bapak Ketua PMI, Ananda Fajar mendampingi Bapak Bupati, Raihan, Ibu Ketua PMI. Mohon izin, Raihan kepada Bapak Kepala Ketua PMI Kabupaten Tangerang, Vino kepada Bapak Sekretaris Daerah, Rizkan untuk Ibu Ketua PMI Provinsi, Azwan dari Bapak dari perwakilan Kementerian LHK, lalu Noval kepada Bapak Head of Delegation IFRC, Aurel kepada Head of Delegation ICRC, dan Ziva kepada Bapak Inspektur. Mohon izin nanti akan kita saksikan bersama. Bapak Ketua Umum PMI akan menyerahkan bibit pohon buah kepada para pendamping yaitu anggota PMR peserta Jumbara. Untuk kami sampaikan bahwa penanaman pohon bibit pohon buah pada sore hari ini
adalah sebagai upaya penyadaran akan pentingnya menanam pohon sejak usia dini sebagai langkah untuk mencegah perubahan iklim. Tagline penanaman pohon pada hari ini adalah satu pohon sejuta manfaat. Dan hadirin Bapak Ibu seluruh tamu undangan yang berbahagia, demikian tadi seluruh rangkaian acara penanaman pohon dan peresmian Tangerang Volunteer Park serta Monumen Memorial Relawan COVID-19 dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun PMI tahun 2023. Atas seluruh perhatian dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Salam kemanusiaan. Salam kemanusiaan. Terima kasih. Palang Merah Remaja
Kami persilakan dengan hormat Bapak Ketua Umum Palang Merah Indonesia yang terhormat Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla untuk meninjau langsung Monumen Memorial Relawan COVID-19. Dan selanjutnya berkenan yang terhormat Bapak Ketua Palang Merah Indonesia untuk menggunting untayan melati, berkenan untuk turut mendampingi Ibu Ketua PMI Provinsi Banten, Bapak Bupati Tangerang, dan PLT Inspektur Provinsi Banten. Kami persilahkan. Sebelumnya, berkenan Bapak Bupati Tangerang untuk memimpin mengheningkan cipta di depan Monumen Memorial Relawan COVID. Terima kasih Bapak Bupati. Dilanjutkan dengan pengguntingan untayan melati oleh Ketua Umum Palang Merah Indonesia yang terhormat Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla dengan didampingi Ketua PMI Provinsi Banten, Bupati Tangerang, dan PLT Inspektur Banten. Untuk kami informasikan Bapak Ketua bahwa pada sore hari ini juga dihadirkan anggota keluarga dari para korban COVID-19, yaitu para relawan COVID-19 Kabupaten Tangerang. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Palang Merah Remaja, wujud bina bakti untuk manusia, perang sahabat, perang saudara, berlatih mengabdi untuk nusa bangsa. Jumbara, hey, Jumbara, wadah kreatif insan remaja, bertemu berbakti dan mengabdi tujuan putra putri PMR kita. Susah senang bersama, sukarela semua, bertemu bererat persahabatan. Semua tantangan demi tujuan, kita tampil untuk membantu sesama, membantu sesama. Dan berkenan dengan hormat Bapak Ketua PMI beserta seluruh jajaran pimpinan, kami undang untuk berkenan meninjau barak relawan sekaligus mengikuti isoma dan sesi ramah tamah.